Hai sob, jumpa lagi. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa itu data dan bagaimana hubungannya dengan marketplace, di video kali ini kita akan membahas tentang data dan cara pengelolaannya untuk menjadikan sebuah bahan penulisan judul yang tepat. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cara mengelola data. Secara spesifiknya kita akan membahas mengelola data untuk menjadikan bahan sebuah judul produk. Lah, menulis judul produk aja ribet amat, masa harus mengelola data terlebih dahulu? Terus kemudian otomatis kita harus mengumpulkan data juga dong. Eits, santai sobat seller. Tunggu dulu. Perlu sobat seller ketahui bahwasanya judul adalah hal yang sangat penting di dalam marketplace, khususnya di Shopee. Kenapa menjadi hal yang sangat penting? Perlu sobat seller ketahui juga, traffic itu bisa naik secara organik, itu adalah salah satu yang menyebabkan adalah judul. Ya memang sih ketika traffic itu naik tidak semuanya dilihat dari judul. Ada dari penjualan, terus kemudian dari ulasan, terus review, like. Lah tetapi kalau misalkan penjualan, ulasan sobat seller itu masih minim, apa yang sobat seller andalkan kalau tidak optimasi judul dengan kata kunci yang pas? Bagaimana cara menentukan judul dengan kata kunci yang pas? Kita harus mereset dulu, kita harus mengumpulkan data dulu, kemudian kita kelola. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Mungkin sebagian dari sobat seller masih menganggap bahwasanya judul itu sepele, dan cara penulisannya pun hanya menggunakan feeling dan insting yang sesuai dengan produknya. Misalnya sobat seller ingin menjual sebuah botol tumbler, mungkin di benak sobat seller itu menulis judulnya itu adalah botol minum atau botol minuman tumbler, terus kemudian ada tambahan apa gitu. Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi bagi sobat seller yang cerdas, cara menulis judul itu disesuaikan dengan volume kata kunci pencarian yang ada di dalam marketplace tersebut, khususnya di Shopee. Jadi sobat seller bisa memvalidasi berapa banyak calon pembeli itu mencari kata kunci dengan kata kunci tersebut. Misalnya ketika kita mau jualan botol minuman tumbler, kita akan memvalidasi bagaimana berapa banyak volume orang mencari dengan kata kunci itu. Nah, di Shopee itu sobat seller bisa mencari volume kata kunci tersebut di Seller Center. Seller Center itu bisa dibuka menggunakan device laptop, atau kalau misalkan sobat seller menggunakan handphone, sobat seller bisa membukanya di Google Chrome. Terus kemudian klik di pojok kanan atasnya itu ganti pengaturan desktop. Karena kalau misalkan melalui aplikasi itu tidak bisa. Nah, tapi saya sarankan kalau misalkan sudah punya device laptop atau komputer, lebih baik sobat seller menggunakannya. Karena apa? Secara penglihatan atau kasat mata pun tampilannya itu lebih besar. Langsung saja kita masuk ke Seller Center. Terus kemudian kita masuk ke klik iklan Shopee. Setelah masuk ke klik iklan Shopee, kemudian klik buat iklan baru. Setelah itu klik iklan pencarian. Nah, sudah masuk. Ketika sudah masuk, kemudian masukkan minimal satu produk saja. Setelah itu pilih otomatisnya, jangan diaktifkan. Itu kan ada tombol hijau. Nah, sobat seller jangan diaktifkan. Terus kemudian klik rekomendasi kata pencarian. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada kata kunci yang ada di kolom, checklist semuanya atau checklist massal, terus kemudian hapus massal. Nah, setelah itu klik tambah kata kunci pencarian. Nah, jika sudah melakukan proses itu, sobat seller bisa memasukkan kata kunci yang sobat seller inginkan untuk memvalidasi berapa jumlah volume kata kunci pencarian yang sobat seller inginkan. Nah, coba kita validasi dengan insting atau feeling yang sobat seller gunakan tadi, yakni botol minuman tumbler. Nah, kita ketik di sini botol minuman.
Lah hasil ini sobat seller, ini adalah hasil dari 30 hari terakhir. Ada sekian. Terus kemudian coba kita cari lagi, kita karang-karang. Tadi kan botol minuman, sekarang coba kita hapus botol minumannya menjadi botol minum. Apakah hasilnya lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, coba kita validasi. Ketika kita nulis botol minum, oh ternyata hasilnya lebih banyak. Nah, di situ memang ada rekomendasi setelahnya, yang mana sobat seller bisa gunakan sesuai dengan volume yang sobat seller inginkan. Nah, coba hasil-hasil tadi sobat seller kumpulkan, terus kemudian sobat seller pilih menjadi 3 atau 5 kata kunci saja. Nah, kenapa kok harus 3 atau 5 kata kunci saja? Nanti saya jelaskan. Nah, setelah sobat seller mencatatnya, kemudian rangkai kata kunci tersebut menjadi sebuah judul. Oh ya, sebelumnya apakah sobat seller itu sudah paham rumus penulisan judul? Kalau misalkan sobat seller sudah paham, ya silahkan rangkai kata-kata atau kalimat tersebut menjadi sebuah judul. Kalau misalkan sobat seller masih belum paham rumus penulisan judul yang tepat, mungkin di sini saya singgung sedikit ya. Jadi rumus penulisan judul yang tepat itu sobat seller, pertama rumus harus terdiri dari nama merek atau brand. Kemudian ditambah lagi 3-5 kata kunci. Terus kemudian tambah spesifik produk. Jadi kalau misalkan di total itu ada sekitar ya 7-8 sampai 10 kata kunci lah untuk penulisan judul. Baik dari spesifik produknya, nama merek, dan juga kata kunci pilihan dari sobat seller. Terus kemudian yang kedua, jangan menggunakan kata spam atau klaim. Kata spam itu ya seperti kata pengulangan kata, terus kemudian kata-kata yang mengarah kepada tidak etis. Terus kemudian klaim itu anggapan sobat seller, contoh termurah atau terbaru atau terbaik, terpopuler. Nah, itu jangan gunakan itu. Kenapa? Karena itu tidak dibaca oleh algoritma Shopee, dan juga itu termasuk hal yang dilarang oleh Shopee. Terus yang ketiga, jangan menggunakan simbol atau angka atau hashtag. Sama, ini juga hal yang dilarang oleh Shopee. Jangan menggunakan simbol kayak tanda tanya, koma, garis miring, terus kemudian hashtag. Ya kalau di platform lain, di sosial media mungkin hashtag masih berpengaruh, tapi kalau di marketplace itu tidak berpengaruh sama sekali. Adapun penulisan angka tergantung kebutuhan dari sobat seller. Kalau misalkan produk sobat seller itu memiliki ukuran, ya tidak masalah menggunakan angka. Tapi kalau misalkan tidak ada hubungannya, lebih baik tidak. Terus kemudian gunakan kata kunci yang relevan. Lah, gunakan kata kunci yang relevan ini adalah itu tadi, pilihan kata kunci yang sobat seller inginkan. Nah, setelah sobat seller mengetahui rumus penulisan judul dari kata kunci yang sobat seller pilih tadi, coba gabungkan menjadi sebuah judul produk. Untuk penjelasan lebih detail terkait rumus penulisan judul produk, nanti saya akan buatkan video sendiri sob yang lebih detail dan spesifik. Oke, kita lanjut. Jika sobat seller sudah tahu resep bagaimana cara penulisan judul yang tepat, sekarang sobat seller ketika melihat volume data kunci pencarian, maka sobat seller akan langsung tahu untuk pemilihan kata kunci yang tepat menjadikan sebuah judul produk. Saya kasih tips atau saran sedikit sobat seller ketika memilih volume kata kunci pencarian. Sobat seller jangan memilih kata kunci yang terlalu banyak volumenya, dan juga jangan memilih kata kunci yang terlalu sedikit volumenya. Ya memang terkesan ambigu, tapi kenapa? Ketika sobat seller memilih kata kunci dengan jumlah volume yang terbanyak, itu secara persaingan sobat seller akan lebih sulit. Kecuali produk sobat seller secara penjualan, ulasan, review, dan pengunjung itu sudah banyak, silahkan sobat seller pilih volume kata kunci terbanyak. Karena otomatis ketika volume calon pembeli itu mencari dengan kata kunci tersebut, produk sobat seller mampang di urutan pertama. Tapi kalau misalkan penjualan, review, ulasan sobat seller itu masih sedikit, saya sarankan untuk jangan menggunakan kata kunci dengan volume terbanyak. Terus kemudian jangan gunakan dengan kata kunci yang volume sedikit. Kenapa? Ya sudah pasti dong, pasarnya masih sedikit. Terus gimana Kak kira-kira menentukan minimal volume kata kunci yang bisa kita gunakan? Nah, saya sarankan untuk menggunakan volume kata kunci
itu minimal 2000 pencarian. Terus kemudian terbanyaknya itu saya kembalikan lagi kepada sobat seller, sebijak mungkin, sebaik mungkin. Baik ratusan ribu maupun belasan ribu itu silahkan, terserah sobat seller. Tapi untuk minimalnya itu 2000 volume kata kunci pencarian. Jadi itu sob, cara memanfaatkan sebuah data untuk dikelola menjadi sebuah judul produk. Terkesan mudah bukan? Ternyata kan tidak ribet. Jadi ketika kita sudah melihat data, terus kemudian kita kelola menjadikan sebuah judul, kita sudah tahu berapa atau berapa segmen pasar yang kita tuju. Otomatis kita sudah bisa melihat calon pembeli kita secara akurat. Itulah pentingnya bagaimana cara mengelola data dan menggunakannya dengan baik dan bijak. Mungkin cukup untuk pembahasan data di video kali ini sob. Jika video ini bermanfaat, silahkan sobat seller share video ini ke teman-teman sobat seller lainnya, supaya teman-teman sobat seller lainnya mendapatkan informasi yang baik terkait dunia marketplace, khususnya pengelolaan data ini. Jangan lupa tinggalkan komen untuk kita berdiskusi di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar video ini bisa dapat masuk ke dalam algoritma YouTube. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan info terkait dunia marketplace terupdate di channel Jagat Jualan ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.